Halo para sahabat dan para teman yang saya cintai. Saya Wahyudi. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi yang sehat dan tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya bisa menyapa para teman dan para sahabat dalam kesempatan malam hari ini. Saya akan berbincang-bincang dengan salah satu mahasiswa IAIN Jember dengan tema pembelajaran dalam masa pandemi. Dan saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada saudara saya yang ada di Jember, yaitu Mas Johan Alexander. Selamat malam Mas Jo. Gimana kabarnya Mas Jo? Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Mas Jo. Yang salah satunya pertanyaannya adalah, dalam kuliah daring, apakah mahasiswa sudah siap dengan fasilitas yang harus dimiliki oleh mahasiswa? Yang salah satunya handphone ataupun laptop. Ya, selamat malam juga untuk Mas Yudi yang di Madura ya. Dan alhamdulillah kabar saya di sini alhamdulillah baik. Terima kasih sebelumnya sudah bekerja sama ya dengan saya. Saya atas nama Muhammad Johan selaku mahasiswa yang Jember. Dan terima kasih sudah mempercayai saya selaku untuk lawan bicara terkait memenuhi tugas dari Mas Yudi ya yang di Madura. Yang mana pertanyaan dari Mas Yudi itu terkait dengan mahasiswa di masa pandemi ini apakah siap dalam menghadapi situasi perkuliahan seperti itu ya, baik berupa HP ataupun berupa laptop. Memang kalau berbicara siap ya, tentu yang namanya mahasiswa itu sekarang kan sudah mayoritas sudah mempunyai HP ataupun laptop. Yang menjadi kendala saja untuk mahasiswa sebenarnya, yang menjadi kendala besarnya itu ya terkait dengan data atau kurangnya sinyal, karena belum tentu di setiap daerah itu sinyal normal seperti itu. Ada yang di pelosok kan, mahasiswa itu kan banyak kan, tidak hanya di lingkup kota seperti itu. Jadi mungkin dari saya terkait dengan siap atau tidaknya kalau masalah dari pemilikan HP atau laptop, untuk saat ini mahasiswa itu rata-rata sudah memiliki fasilitas yang seperti itu. Cuman yang menjadi kendala besar itu hanya dari paketan data atau jaringan dan semacamnya. Baik Mas Johan, terima kasih atas jawaban yang pertama. Selanjutnya pertanyaan yang kedua dari saya Mas Johan. Apakah dalam hal fasilitas bisa berjalan secara lancar, sedangkan banyak mahasiswa yang rumahnya ada di pelosok-pelosok ataupun pegunungan? Pertanyaan yang kedua dari Mas Yudi ya, apakah tidak terjadi kendala dengan penyebab mahasiswa yang rumahnya di pelosok desa dan juga yang tentunya pasti dari jaringan itu tidak memenuhi ya pastinya, karena di posisi rumah teman-teman mahasiswa itu ada yang di pelosok desa ya seperti itu. Jadi tentunya hampir sama dengan jawaban yang nomor satu, bahasanya terkait dengan itu pasti terkendala. Karena apa? Untuk menunjang menunjang kegiatan atau perkuliahan daring ini, yang pertama yaitu harus untuk fasilitas ataupun jaringan harus memang normal seperti itu. Jadi memang jadi beban ini untuk mahasiswa, karena poin pertamanya itu sudah menjadi terkendala terkait dengan jaringan dan lain semacamnya seperti itu. Terima kasih Mas Johan. Selanjutnya, maaf ya Mas, ini terlalu banyak pertanyaan tentang perkuliahan di masa pandemi yang sudah melanda negara kita, yang bikin meresahkan banyak mahasiswa. Pertanyaan selanjutnya Mas Johan, bagaimana efektivitas
perkuliahan secara daring? Ya, untuk pertanyaan yang ketiga dari Mas Yudi ya, apakah perkuliahan ini efektif dalam masa pandemi ini ya? Ya kalau berbicara efektif tentunya menurut saya pribadi tidak efektif seperti itu. Karena kenapa? Ya sama sebenarnya hampir sama jawaban dari poin yang pertama dan poin yang kedua itu. Kalau berbicara aktivitas dalam perkuliahan ini sangat minim ya. Kalau berbicara persen itu mungkin hanya 50% saja. Karena banyak terkendala untuk mahasiswa khususnya itu. Baik dengan keadaan dan juga fasilitas. Ya tentunya kalau berbicara efektivitas dalam perkuliahan daring ini memungkinkan untuk mahasiswa itu menjadi kendala besar, menjadi kendala baik itu dari pembelian data dan lain semacamnya yang biasanya, karena pemakaian data di perkuliahan Zoom ini sangat sangat banyak untuk menghabiskan data. Nah, itu menjadi untuk berbicara efektivitas perkuliahan di daring ini sangat minim, kalau dari saya pribadi ini sangat menjadi kendala besar untuk mahasiswa, khususnya bukan hanya di Indonesia saja mungkin ya. Karena di setiap kebijakan kampus itu tidak semuanya rata, khususnya untuk pembagian gratis kuota dan lain semacamnya seperti itu. Terima kasih Mas Johan. Ini sebagai pertanyaan terakhir dari saya. Apakah dalam kuliah daring mempunyai kelebihan dari pembelajaran yang sebelumnya? Menjawab poin yang keempat ya dari Mas Yudi terkait dengan pertanyaan apakah dalam kuliah daring ini mempunyai kelebihan ya. Tentunya dalam perkuliahan daring ini pasti ada yang namanya positif dan negatifnya. Ya positifnya bagi mahasiswa yang biasanya normal kita bertatap muka dengan dosen, karena seharusnya ini masa pandemi jadi kita kan tidak aktif untuk tatap muka, jadi kebanyakan untuk mahasiswa itu ada di rumahnya masing-masing. Yang tentunya itu menjadi poin positif bagi mahasiswa sendiri. Yang pertama bisa ngumpul sama keluarga, bisa mempunyai poin nilai baik lah untuk, karena kan kalau kuliah dari rumah daring semacamnya ini kan bisa kita melalui online saja kan. Untuk tatap muka kan tidak ada seperti itu. Dan juga dari perkuliahan sebelumnya itu kan, kalau sebelum daring kan mestinya kan kita menghabiskan waktu di kampus saja seperti itu. Jadi nilai positifnya itu dari daring ini banyak seperti itu. Di antaranya kita tidak sibuk-sibuk mondar-mandir ke kampus yang jauh, khususnya rumahnya bisa pulang dan lain semacamnya. Mas Johan, mungkin ada pesan terakhir dari sampean dengan pembelajaran daring yang sedang dialami mahasiswa saat ini dikarenakan masih di dalam pandemi COVID yang saat ini kita hadapi bersama-sama. Pesan ya untuk dari saya selaku mahasiswa, dengan adanya pandemi ini kita harus lebih percaya diri, lebih optimis ke depannya, lebih waspada, khususnya kita tetap kita mematuhi protokol kesehatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah di Indonesia khususnya, karena dampak pandemi ini bukan hanya di Indonesia. Jadi saya selaku mahasiswa, ayo kita sama-sama kita waspada seperti itu, karena adanya pandemi ini juga bukan hanya mahasiswa yang dirugikan seperti itu. Di Indonesia saja khususnya sudah banyak kerugian ekonomi dan lain semacamnya seperti itu. Jadi kita harus semangat, harus kita bekerja sama, mahasiswa, masyarakat, pemerintah dan semacamnya, untuk kita membasmi virus ini. Kita juga harus ikuti protokol kesehatan yang. Terima kasih banyak ya Mas Johan, sudah saling berbagi-bagi dengan kita. Sehat-sehat ya Mas Jo. Terima kasih Mas Jo.
Assalamualaikum Mas Johan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Mas, terima kasih juga ya atas waktunya pada malam hari ini, dan terima kasih, semoga langkah ini menjadikan yang lebih baik ke depannya khususnya, dan kesan pesan dari tadi, perbincangan tadi semoga bermanfaat seperti itu ya. Ya, terima kasih juga Mas Yudi, terima kasih atas videonya pada malam hari ini.